Halo teman-teman, nama Agus saat ini lagi ramai diperbincangkan. Yang namanya Agus pasti viral ya. Namun pada segmen kali ini saya mau bahas tentang Agus Buntung ya. Agus Buntung, bukan Agus yang lain nih ya. Nah, Agus Buntung ini telah melakukan perbuatan tindakan yang melanggar hukum sehingga dia dijerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau TPKS teman-teman ya. Nah, Agus Buntung ini melakukan tindakan atau perbuatan pelecehan seksual di mana korbannya ada 15 orang, 3 diantaranya anak yang masih di bawah umur ya. Modusnya berbeda-beda ya. Nah, jadi Agus ini memanfaatkan kondisi fisiknya, kondisi tubuhnya dengan keterbatasan ya. Kedua lengannya mohon maaf tidak ada, hanya mengandalkan kakinya ya untuk melakukan semua aktivitas atau kegiatan sehari-hari. Nah, Agus Buntung ini modusnya ya, motifnya ya dengan cara mengancam akan membongkar aib para korbannya apabila dia tidak menuruti keinginan atau permintaan Agus. Nah, dengan cara lakukan ritual mandi wajib dan lain-lain. Wow, sangat disayangkan ya. Nah, kita tidak menyangka bahwa Agus sejauh ini melakukan tindakan biadab seperti itu ya. Menurut saya ini tindakan biadab ya, karena korbannya banyak dan 3 diantaranya merupakan anak yang masih di bawah umur ya. Jadi memang hukum tidak memandang siapapun ya, ingat ya, hukum tidak memandang siapapun, baik itu kaya, miskin, punya jabatan, punya posisi dan lain-lain ya. Kalau melakukan perbuatan tindakan kesalahan ya tetap harus diproses secara hukum sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku teman-teman ya. Nah, jadi korbannya ada 15, 3 diantaranya anak yang masih di bawah umur ya. Sehingga Agus dijerat dengan pasal 6 huruf C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Nah, bunyinya kurang lebih seperti ini teman-teman ya, saya bacakan. Nah, setiap orang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dipidana penjara paling lama 12 tahun dan denda paling banyak 300 juta. Nah, ini jadi ancaman pidananya itu ya, pidana 12 tahun paling lama teman-teman ya. Nah, jadi Agus Buntung ini menggunakan atau memanfaatkan momen situasi yang terjadi pada dirinya, terjadi pada badannya, kondisi fisiknya ya. Itu teman-teman ya. Jadi saat ini status Agus sudah ditetapkan menjadi tersangka, namun dia belum ditahan, masih menjadi tahanan kota ya. Masih menjadi tahanan kota dengan alasan-alasan pertimbangan karena dia merupakan penyandang disabilitas. Walaupun dia penyandang disabilitas, maka ya itu tidak menghalangi proses hukum. Dia tetap harus diproses hukum ya, sesuai dengan perbuatan yang telah dia perbuat terhadap korban-korbannya. Maka tindakan tersebut harus dipertanggungjawabkan. Walaupun kondisi fisiknya seperti itu ya, tetap dia harus menjalani proses hukum ya. Itu teman-teman ya. Nah, jadi kalau saya nonton berita ya, menurut pendapat ahli ya, Reza Indragiri, ahli forensik ya, seseorang dalam melakukan tindakan atau kejahatan ya, itu bisa memanfaatkan 2 momen ya. Pertama, dengan melakukan tindakan mendorong menggunakan kekuatan atau powernya. Nah, hal ini tidak dilakukan oleh Agus karena kondisi fisiknya seperti itu ya, sangat terbatas.
Lalu kemudian masuk dengan melakukan pendekatan-pendekatan psikologi, ya, mengibah, merendah, terus kemudian bercerita tentang kondisi kehidupan sehari-hari. Nah, ini yang digunakan oleh Agus, ya. Cara yang kedua, ya, dengan memanfaatkan kerentanannya, masuk dengan cara-cara psikologi, ya, mempengaruhi kondisi, mempengaruhi pikiran korbannya sehingga korbannya tidak berdaya. Nah, dengan cara apa? Entah itu dia melakukan pengancaman, karena dia sudah masuk dalam penekanan psikologi sehingga korbannya nggak berdaya. Kalau dia menolak, maka ada hal-hal yang dikhawatirkan, ditakutkan oleh si korban, maka sehingga dia mengikuti, menuruti apa yang menjadi kehendak si pelaku. Contohnya seperti Agus, ya, dia menggunakan modus-modus itu, ya, mengancam akan membongkar aib korban-korbannya ketika dia tidak menuruti kehendaknya atau keinginannya, karena korban ini, ya, sudah diserang secara psikologi ya, sehingga tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, itu, ya. Nah, itu teman-teman, ya, mengenai sekilas tindakan perbuatan yang dilakukan oleh Agus, ya. Perbuatan ini harus dipertanggungjawabkan. Apapun kondisi Agus saat ini, dia harus pertanggungjawabkan tindakan dan perbuatannya. Korbannya banyak loh, ya. Jangan melakukan flying victim, ya. Oke, Gus.